Selamat datang Ibu Diva sebagai dosen pengampu manajemen operasi dan teman-teman yang telah menonton video ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Maria Teresia Wikansi dengan NIM 182, Leonarda Sukacita Oktaviani dengan NIM 188, Ruth Meilani Chandra dengan NIM 158, Sylvia Teresa Sormin dengan NIM 181, Tiur Valentina Siregar dengan NIM 190 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang menjelaskan apa itu planning capacity. Capacity atau kapasitas adalah throughput atau jumlah unit dapat dimiliki, diterima, disimpan, atau diproduksi dalam waktu tertentu. Keputusan kapasitas sering menentukan persyaratan modal dan karena itu sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan akan terpenuhi atau apakah fasilitas akan menganggur. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian akan duduk tidak terpakai dan menambah biaya untuk produksi yang ada. Secara definisi, kita dapat mengartikan bahwa perencanaan kapasitas produksi adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufakturing untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Proses perencanaan kapasitas produksi ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan perencanaan kapasitas produksi ini, manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang optimal serta membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kapasitas produksi, seperti penambahan kapasitas produksi, modifikasi lini produksi, penambahan tenaga kerja, pembelian mesin dan peralatan kerja. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 cakrawala waktu. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long-term capacity 1-5 tahun, yaitu merancang proses produksi baru dengan menambahkan atau menjual peralatan lama dan memperoleh fasilitas dan mendapat pesaing. 2. Perencanaan jarak menengah medium term capacity 3-12 bulan, yaitu kontrak tambahan peralatan, tambahkan atau kurang shift, membangun atau menggunakan inventaris, lebih banyak pelatihan, menambah atau mengurangi personil. 3. Perencanaan jangka pendek atau long-term capacity 0-3 bulan, yaitu menjadwalkan pekerjaan, menjadwalkan personil, mengalokasi mesin. Yang berikut, planning capacity memiliki 3 ketentuan. Menentukan yang pertama, desain capacity atau kapasitas desain. Yang kedua, effective capacity atau kapasitas efektif. Dan yang ketiga, utilization atau pemanfaatan. Capacity atau kapasitas desain. Kapasitas desain adalah keluaran teoritis maksimum dari suatu sistem dalam periode tertentu dalam kondisi ideal. Mengukur kapasitas dapat dilakukan secara langsung. Ini adalah jumlah unit maksimum yang mampu diproduksi oleh perusahaan dalam waktu tertentu. Namun, untuk beberapa organisasi menentukan kapasitas bisa lebih sulit. Kapasitas dapat diukur dari segi tempat tidur atau rumah sakit, anggota aktif atau gereja, atau jam yang dapat ditagih atau perusahaan BPA. Sebagian besar organisasi mengoperasikan fasilitas mereka pada tingkat yang kurang dari kapasitas desain. Mereka melakukannya karena mereka telah menemukan bahwa mereka dapat beroperasi dengan lebih efisien ketika sumber daya mereka tidak dibatasi hingga batasnya. Effective capacity atau kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan perusahaan untuk dicapai mengingat kendala operasi saat ini. Kapasitas efektif seringkali lebih rendah dari kapasitas desain, karena
Fasilitas mungkin memiliki kapasitas yang telah dirancang untuk versi produk yang lebih awal atau campuran produk yang berbeda dari yang ada saat ini diproduksi. Kapasitas efektif juga kapasitas yang dapat diharapkan perusahaan untuk mencapai, mengingat bauran produknya, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas. Laba berkelanjutan datang dari membangun keunggulan kompetitif, bukan hanya dari keuangan yang baik, kembali pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus diintegrasikan ke dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak dilakukan sebagai pengeluaran yang terisolasi, tapi sebagai bagian dari rencana terkoordinasi yang akan menempatkan perusahaan pada posisi yang menguntungkan, seperti pemasaran dan keuangan, dipengaruhi oleh perubahan kapasitas. Perubahan kapasitas akan memiliki implikasi penjualan dan aruskan, seperti halnya perubahan kapasitas memiliki kualitas, rantai pasokan, sumber daya manusia, dan implikasi pemeliharaan. Semua harus dipertimbangkan. Utilization atau pemanfaatan. Pemanfaatan hanyalah persen dari kapasitas desain benar-benar tercapai. Efisiensi adalah persen dari kapasitas efektif benar-benar tercapai. Pemanfaatan dan efisiensi adalah pemanfaatan output aktual sebagai persen dari kapasitas desain. Efisiensi output aktual sebagai persen dari kapasitas efektif dapat dihitung di bawah ini. Utilisasi sama dengan output aktual lebih besar dari kapasitas desain. Capacity and strategy atau kapasitas dan strategi. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas? Ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Kedua, dilihat dari sudut industri jasa. Kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Chase and Jacobs 2005 mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan untuk menampung, menerima, menyimpan, atau mengakomodasi. Bartal dan Martin 1999 mendefinisikan perencanaan kapasitas dan aggregate adalah proses penentuan tujuan dan menentukan dan menetapkan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Pertimbangan kapasitas selain integrasi strategi dan investasi yang ketat, ada 4 pertimbangan khusus untuk keputusan kapasitas yang baik. Yang pertama, perkiraan permintaan secara akurat. Perkiraan permintaan secara akurat yaitu penambahan dan menghapus produk, tindakan persaingan, siklus hidup produk, dan volume penjualan yang tidak diketahui semuanya menambah tantangan pada perkiraan yang akurat. Yang kedua, mencocokkan peningkatan teknologi dan volume penjualan. Itu pilihan kapasitas seringkali dibatasi oleh teknologi. Beberapa peningkatan kapasitas mungkin besar, misalnya pabrik baja atau pembangkitan listrik, sementara yang lain mungkin kecil. Tas tangan Louis Vuitton, kerajinan tangan. Peningkatan kapasitas yang besar memperumit pekerjaan yang sulit, tetapi perlu untuk mencocokkan kapasitas dengan penjualan. Yang ketiga, temukan ukuran operasi optimal atau volume. Skala ekonomi dan disekonomi sering menentukan ukuran optimal untuk fasilitas. Skala ekonomi ada ketika biaya rata-rata menurun seiring bertambahnya ukuran, sedangkan skala disekonomi terjadi ketika ukuran yang lebih besar meningkatkan biaya rata-rata. Sebagian besar bisnis memiliki ukuran yang optimal, setidaknya sampai sekarang seseorang datang dengan bisnis yang baru. Selama beberapa dekade, pabrik baja terintegrasi yang sangat besar dianggap optimal. Kemudian datanglah Nucor, CMC, dan pabrik mini lainnya dengan proses baru dan model bisnis baru yang secara radikal mengurangi ukuran optimal pabrik baja. Yang keempat, membangun untuk perubahan. Membangun untuk perubahan yaitu manajer membangun fleksibilitas ke dalam fasilitas dan peralatan. Perubahan akan terjadi dalam proses serta produk, volume produk, dan bauran produk. Kesimpulan,
Dalam hal ini dapat kita perkirakan dalam planning capacity, kita harus dapat mempresentasikannya kapasitas kita dalam hal pengoperasian sebuah produk atau yang lainnya. Selain itu, juga dalam memplanningkan sebuah operasi yang akan dilakukan harus memiliki persiapan yang matang dalam segi seperti kualitas, jalannya pengoperasian yang ada, dan juga dalam segi kemantapan dalam menjalankan planning yang sudah direncanakan. Sumber yang kelompok kami ambil itu ada 3 sumber. Yang pertama itu dari buku dan yang keduanya dari web atau internet. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.